routing statik ya kalau nggak salah. Coba dilihat dulu siapa yang merupakan kelompok dari routing statik, silahkan mempersiapkan diri. Ketuanya siapa ya kemarin ya? Saya, Bu. Oke, Zahwa. Yuk, siapa yang harus presentasi hari ini? Silahkan. Kelompok 1, 2, dan 3. Silahkan kelompok 1, 2, dan 3 mempersiapkan dulu. Yuk kelompok 1 dulu aja. Baik, Siapa Bu. anggotanya kelompok 1? Yuk, silahkan dimulai. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang routing statik. Pertama-tama, tolong perkenalkan, nama saya Muhammad Ridi Saputra dengan NPM 055 dengan dan anggotanya ada Fauzan Arna Aziz dengan NPM 077, Fatrohim Putra dengan NPM 084 dan Amarudin Hanifza Putra dengan NPM 101. Di sini saya akan menyampaikan definisi routing statik secara singkat saja. Routing statik atau static routing adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Untuk selanjutnya, silakan Mas. Ya, untuk selanjutnya kita ingin menjelaskan tentang penggunaan routing statik. Routing statik merupakan pengaturan yang paling simpel dalam jaringan komputer. Untuk menggunakan administrator tinggal mengisi dalam tabel entry forwarding pada setiap router yang terhubung pada jaringan tersebut. Penggunaan routing statik cocok untuk jaringan internet berskala kecil. Untuk jaringan yang skala besar tidak tersarankan menggunakan routing statik. Berikutnya, nah, yang berikutnya adalah tabel routing. Routing tabel ini terdiri atas entry-entry rute dan setiap entry rute terdiri dari IP address. Nah, berikut adalah file dari tabel routing IP4. 1. Destination dapat berupa alamat IP4, IPv4 atau prefix alamat IPv4. Yang kedua, network mask, subnet mask digunakan untuk menyesuaikan tujuan alamat IPv4 dari nilai paket yang dikirim dari field destination. Yang ketiga, next hop adalah alamat IP4 yang dilewati. Yang keempat, interface jaringan yang digunakan untuk mengirim kembali paket IPv4.
Ya, yang Baik, yang berikutnya selanjutnya yaitu cara kerja routing statik. Cara kerjanya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu administrator, router, routing statik. Administrator jaringan-jaringan yang mengkonfigurasi router. Lalu yang router untuk melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Lalu yang routing statik digunakan untuk melewatkan paket data. Lalu membuat tabel routing statik. Berikut adalah contoh perintah route pada Windows NT, yaitu route command destination mesh net mesh gateway. Route menerima 4 opsi. Yang pertama yaitu add, menambah router ke tabel. Lalu yang kedua delete, menghapus router dari tabel. Ketiga change, mengubah routing pada entry tabel. Dan yang keempat print, yaitu mencetak tabel routing. Oke, yang selanjutnya kelebihan dari routing statik. Yang pertama, static route lebih aman dibanding dynamic route. Yang kedua, static route kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof paket dynamic routing protocols dengan maksud melakukan konfigurasi router untuk tujuan membaca traffic. Selanjutnya, ya, kekurangan routing statik ialah 1. Administrasinya cukup rumit dibanding dynamic router, khususnya jika terdiri dari banyak router yang perlu dikonfigurasi secara manual. Yang kedua, rentan terhadap kesalahan saat entry data static routing yang dengan cara manual. Ya, selanjutnya Mas. Ya, untuk kesimpulan dari presentasi ini dapat dikatakan routing statik itu sangat berguna untuk menyatukan jaringan yang berbeda subnet sehingga dapat bertukar data dan berkomunikasi secara aman. Routing statik tentu lebih aman dibanding dengan routing dinamik karena tabel routing dimasukkan secara manual oleh administrator itu sendiri. Oke, itu saja dari presentasi dari kami, kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk diskusi nanti kita lakukan di grup WA ya. Sekarang kita presentasi dulu semuanya ya. Nanti untuk diskusinya di grup WA. Ya, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang routing statis. Yang beranggotakan 1 Faris, 2 Niko, 3 Aldito, 4 Aziz. Dan ini untuk daftar isinya, 1 ada konsep dan prinsip routing statis. Yang kedua ada cara kerja routing statis. Yang ketiga ada keuntungan dan kelemahan routing statis. Keempat ada konfigurasi. Dan terakhir ada sumber-sumber. Konsep dan prinsip routing statis. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan route, dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Arti routing secara statis sendiri berarti mengkonfigurasi jaringan secara manual alias satu persatu pada jaringan berskala besar. Jika tetap menggunakan routing statis, maka akan sangat membuang waktu administrator jaringan untuk melakukan update table routing. Konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Administrator jaringan harus memasukkan atau menghapus rute
statis jika terjadi perubahan. Oleh karena itu, routing statis hanya mungkin dilakukan untuk jaringan skala kecil, karena akan membuang banyak waktu. Selanjutnya, silakan Mas. Cara kerja routing statis. Fungsi utama router adalah merutekan paket informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing. Artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi paket akan dilewatkan. Apakah ditujukan untuk host lain yang satu network atau berada di network yang berbeda. Jika paket-paket ditujukan untuk host pada network lain, maka router akan meneruskannya ke network tersebut. Sebaliknya, jika paket-paket ditujukan untuk host yang satu network, maka router akan menghalangi paket-paket keluar. Cara kerja routing statis dapat dibagi menjadi 3 bagian. 1. Administrator. Administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. 2. Router. Router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. 3. Routing. Routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Dalam melakukan routing ada beberapa parameter yang harus diperhatikan, yakni destination adalah alat tujuan dan network mask dan biasanya diisi dengan 0.0.0.0 untuk semua jaringan. Gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Ref source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. 0-255 adalah jarak administrator jaringan dari router. Selanjutnya, di sini selanjutnya yaitu keuntungan dan kelemahan routing statis. Yang pertama yaitu keuntungan routing statis. 1. Static route lebih aman dibanding dynamic route. Karena static routing hanya mengandung informasi yang telah dimasukkan secara manual. Selanjutnya, pemeliharaan bandwidth network karena pengupdatean informasi router membutuhkan broadcast yang terus-menerus. Yang ketiga, static route kebal dari segala usaha hacker untuk mensupport paket dynamic routing protokol dengan maksud melakukan konfigurasi router untuk tujuan membajak trafik. Yang keempat, beban kerja router terbilang lebih ringan dibandingkan dengan routing dinamis, dikarenakan pada saat konfigurasi router hanya mengupdate sekali saja IP table yang ada. Yang kelima, pengiriman paket data lebih cepat, dikarenakan jalur atau rute sudah diketahui terlebih dahulu. Yang terakhir, deteksi dan isolasi kesalahan pada topologi jaringan lebih mudah. Kelemahan routing statis yang pertama yaitu administrasinya cukup rumit dibanding dynamic routing, khususnya jika terdiri dari banyak router yang perlu dikonfigurasi secara manual. Yang kedua, tidak ada toleransi kesalahan jika suatu router down, maka statik tidak akan memperbarui informasi dan tidak akan menginformasikan ke router yang lain. Yang ketiga, rentan terhadap kesalahan saat entry data static route dengan cara manual. Dan yang terakhir, harus tahu semua alamat network yang akan dituju, beserta subnet mask dan next hub-nya atau gateway-nya. Selanjutnya, Mas. Konfigurasi routing statis. Berikut ini contoh konfigurasi routing statis menggunakan satu router, satu switch, dan 2 device atau PC di aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama, buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Kedua, buat topologi sesuai yang diinginkan dan tentukan IP address yang akan dipakai, seperti gambar berikut.
Setelah menentukan topologi dan IP address yang akan digunakan, selanjutnya silakan lakukan konfigurasi pada router dan setiap perangkat PC dari mulai IP address, subnet mask, dan gateway. Pada router, silakan konfigurasi sesuai topologi dan IP address yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh, bisa di zoom nggak ya? Selanjutnya, melakukan konfigurasi statis pada PC sesuai topologi dan IP address yang telah ditentukan. Contoh pada PC 0, menggunakan IP address 192.168.1.10. Gateway-nya 255.255.255.0. Subnet mask-nya 255.255.255.0 dan gateway-nya 192.168.1.1. Selanjutnya, pada PC 1, IP address-nya 192.168.1.11. Subnet mask-nya 255.255.255.0 dan gateway-nya 192.168.1.1. Konfigurasi telah selesai. Selanjutnya silakan uji koneksi. Dan dari gambar berikut, device telah terkoneksi dengan baik, terbukti dengan tulisan status bahwa hasilnya successful. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Lanjut kelompok ke-3 ya. Silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang routing statik yang beranggotakan yang pertama Manuel Paul Sitomorang NIM 071, yang kedua Slamet Imron NIM 074, yang kedua saya sendiri Farid Reza Mardika NIM 093, dan yang keempat Muhammad Aditya Iqbal Rosid NIM 096. Nah, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Iqbal. Pada Mas Iqbal, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan routing adalah proses untuk memilih jalur path yang harus dilalui oleh paket jalur yang baik tergantung pada beban jaringan, panjang datagram, type of service, request, dan pola traffic. Pada umumnya, skema routing hanya mempertimbangkan jalur terpendek, the shortest path. Bentuk-bentuk routing, direct routing, paket dikirim dari satu mesin ke mesin lain secara langsung, host berada pada jaringan fisik yang sama, sehingga tidak perlu melalui mesin lain atau gateway. Indirect routing, paket dikirimkan dari suatu mesin ke mesin yang lain yang tidak terhubung langsung, berbeda jaringan, sehingga paket akan melewati satu atau lebih gateway atau network yang lain sebelum sampai ke mesin yang dituju. Tipe-tipe routing, static routing dikonfigurasikan secara manual oleh administrator jaringan. Cocok untuk router yang hanya terkoneksi dengan beberapa gateway atau hanya terkoneksi dengan satu router lain. Yang membuat jaringan lokal kita connect ke internet informasi routing berupa 1. IP network lain yang terkoneksi dengan router kita. 2. IP address
atau router tetangga yang digunakan sebagai gateway. Cara kerja routing statik dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. 2. Router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. 3. Routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Yang selanjutnya masih di tipe-tipe routing. Yang kedua ada dynamic routing. Dynamic routing protokol digunakan untuk yang pertama menambah network line ke routing tabel. Yang kedua menemukan network line. Yang ketiga update dan maintain routing table. Yang keempat menemukan network line secara otomatis. Yang kelima router dapat menemukan network baru. Yang keenam saling sharing routing table information. Selanjutnya langkah-langkah melakukan routing statis. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Untuk yang A itu tentukan dahulu prefix jaringan, subnet mask, dan address tujuan. Yang ke B itu tambahkan ke dalam tabel root tujuan address. Yang C masukkan gateway interface atau address next hop yang direct routing atau terhubung secara langsung ke router tetangga. Yang selanjutnya konsep dasar routing. Routing adalah proses yang dialami datagram untuk mencapai tujuan di jaringan TCP/IP. Konsep routing adalah hal yang utama pada lapisan internet di jaringan TCP/IP. Hal ini karena pada lapisan internet terjadi proses pengamatan data-data dari device yang terhubung ke internet dikirim dalam bentuk datagram, yaitu paket data yang didefinisikan oleh IP. Datagram memiliki alamat tujuan paket data. Konsep data dari routing adalah bahwa router meneruskan IP paket berdasarkan pada IP address tujuan yang ada dalam header IP paket. Dia mencocokkan IP address tujuan dengan routing table dengan harapan menemukan kecocokan suatu entry yang menyatakan kepada router kemana paket selanjutnya harus diteruskan. Jika tidak ada kecocokan entry yang ada dalam routing tabel dan tidak ada default router, maka router akan membuang paket tersebut. Terus selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selamat. Lalu untuk urutan tabel routing untuk menyesuaikan alamat tujuan. Nah, yang pertama yaitu host address, yang kedua subnet, yang ketiga group of net, yang keempat major network number, yang kelima group major network number, yang keenam default address, yang ketujuh routing tabel. Nah, tabel routing. Tabel routing adalah tabel yang memuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain sehingga router yang satu dengan router yang lainnya bisa berkomunikasi. Routing tabel hanya memberikan informasi, sedangkan routing algoritma yang menganalisa dan mengatur routing tabel. Router hanya tahu cara menghubungkan network atau subnet yang terhubung langsung dengan router tersebut. Router akan memberi rekomendasi jalur mana yang paling tepat untuk melewatkan paket data yang dikirim ke alamat tertentu sesuai dengan informasi yang terdapat pada tabel routing, sehingga pada saat paket data telah dikirimkan atau diarahkan, maka router akan melakukan pemeriksaan yang terdapat pada tabel routing. Dan router akan menentukan jalur mana yang paling sesuai dengan informasi yang ada. Informasi yang terdapat pada tabel routing dapat diperoleh secara static routing melalui perantara administrator dengan cara mengisi tabel routing secara manual, ataupun secara dynamic routing menggunakan protokol routing. Next. Nah, lalu field tabel routing IP versi pertama yaitu destination. Dapat berupa alamat IPv4 atau prefix alamat IPv4 dalam Windows. Kolom ini dinamakan network destination dalam display perintah root print. Yang kedua yaitu network mask. Subnet mask digunakan untuk menyesuaikan tujuan alamat IPv4 dari nilai paket yang dikirimkan dari field destination. Pada Windows, kolom ini dinamakan netmask. Lalu yaitu next hop.
alamat IP versi 4 yang dilewati pada tabel router di Windows. Kolom ini dinamakan gateway. Lalu interface. Interface jaringan yang digunakan untuk mengirim kembali ke paket IPv4 dalam Windows. Kolom ini berisi alamat IPv4 yang ditugaskan sebagai interface. Lalu metrik merupakan angka yang digunakan sebagai indikasi penggunaan root sehingga menjadi root yang terbaik di antara banyak root dengan tujuan yang sama bisa dipilih. Metrik dapat menunjuk pada banyak link di jalan ke tujuan atau rute yang tergantung banyak link. Oke, lanjut ke tabel routing. Nah, di sini terdapat satu buah tabel dan dua buah tabel routing, masing-masingnya pada router 1 dan router 2. Untuk tabel routing router 1 terdapat entry network, interface, dan metrik. Network yang pertama 192.168.10.0. Untuk interface-nya yaitu Ether 1. Nah, di sini kenapa interface-nya Ether 1? Karena IP 192.168.10.0 ini terhubung ke router 1 melalui Ether 1. Hanya interface-nya yaitu Ether 1. Nah, untuk metriknya yaitu 0. Metrik ini metrik ini berguna untuk menentukan efisiensi rute tertentu dari dua titik dalam jaringan. Jadi semakin besar nilai dari metrik ini, maka kan semakin lama atau semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengantarkan paket ke alamat tujuan, ke alamat IP tujuan. Yang berikutnya yaitu 192.168.40 dan titik 0. Untuk interface-nya yaitu Ether 2. Sama karena IP 192.168.40.0 terhubung ke router 1 melalui Ether 2. Oleh karena itu interface-nya Ether 2. Untuk metriknya juga sama dengan 0. Oke, untuk rute tabel routing pada router 2 sama juga tabelnya. Untuk networknya yang pertama itu ada 192.168.40.0 dengan interface Ether 1 dan metriknya 0. Kemudian network 192.168.20.0 untuk interface-nya yaitu Ether 2 dan metriknya 0. Kemudian network 192.168.30.0 dengan interface Ether 3 dan metriknya 0. Kita lanjut ke keterangannya. Keterangannya, Bos. Jadi pada jaringan di atas tadi, inilah keterangannya, keterangan tambahannya. Yang pertama itu directly connect network atau yang dikirim secara langsung. Untuk router 1 ada network ID 192.168.10.0 yang terhubung ke Ether 1. Kemudian network ID 192.168.40.0 terhubung ke Ether 2. Baru pada router 2 ada network ID 192.168.40.0 yang terhubung ke Ether 1. Kemudian ada network ID 192.168.20.0 yang terhubung ke Ether 2. Dan yang terakhir ada network ID 192.168.30.0 yang terhubung ke Ether 3. Yang kedua itu ada remote network atau indirect connect network, yaitu paket yang dikirim dari suatu mesin
ke mesin yang lain atau pengirimannya secara tidak langsung. Untuk router R1 ada network ID-nya 192.168.20.0. Nah, yang kedua ada network ID 192.168.30.0. Pada router 2 ada network 192.168.10.0. Oke, lanjut. Jadi sekian hasil presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf atas bila mana ada penyampaian yang kurang jelas. Sekali lagi sekian dan terima kasih. Oke, ini tadi sudah disampaikan tentang static routing gitu ya. Cuma pertanyaan saya, praktikumnya sudah belum ya tentang static routing? Sudah ikut praktikum? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah harusnya contohnya sudah benar dong. Sebentar, saya jadi bingung nih. Jadi contoh yang kelompok kedua, yang kelompok pertama tidak ada contoh, ya. Kelompok yang kedua, routernya cuma satu. Nah, gimana mau static routing kalau routernya cuma satu, gitu kan? Terus kelompok yang terakhir tadi, oke, routernya ada dua sehingga ada banyak jaringan sehingga bisa melakukan static routing. Cuma yang di tabel itu malah yang tertulis adalah directly connected network atau jaringan yang langsung terkoneksi dengan apa itu? Router. Padahal untuk static routing yang diinputkan adalah remote network-nya, jaringan yang jauh dari router itu. Gitu ya. Kemudian saya lihat beberapa materi memang mungkin karena browsing gitu ya, tadi seperti langkah-langkah atau proses dari static routing, ada administrator, ada router, ada tadi lagi satu lagi. Di situ saya masih bingung ya. Jadi sebaiknya saran saya kalau mengambil materi sebaiknya ke web yang bisa dipercaya. Gitu ya, jangan asal ambil, gitu ya. Yang pertama, Anda bisa ngambil dari Cisco atau Mikrotik. Jadi Citra Web itu merupakan Mikrotik yang ada di Indonesia ya, Mikrotik ID, mikrotik.id itu bisa terlink ya, punyanya Citra Web. Itu bisa mengambil materi-materi dari sana. Ya, saya sarankan ke web yang terpercaya atau ke buku ya, atau buku silahkan kalau ada buku. Jadi masih banyak beberapa tadi poin-poin yang kurang tepat menurut Ibu ya, tapi nggak ada masalah, nanti Ibu akan share juga sebagai patokan ya. Itu nanti share PPT-nya juga. Jadi intinya apa sih dari static routing itu? Ada istilah router, ada istilah root, ada istilah routing. Apa bedanya? Kalau router itu apanya? Router itu alatnya, perangkatnya itu namanya router ya, ada ER menunjukkan perangkatnya, router ya. Kalau rute berarti kan rute itu kan jalur ya, berarti itu jalur artinya. Kalau routing berarti menentukan jalur yang terbaik yang itu dilakukan oleh router ya. Harus dibedakan router, routing. Routing itu prosesnya menentukan jalur terbaiknya. Nah, nanti kan ada kata-kata tabel routing. Nah, router itu menyimpan tabel routing ya. Jadi nanti ketika dia melakukan routing atau menentukan jalur terbaik itu dia melihatnya ke tabel routingnya, dicek di tabel routing, kemudian baru dia bisa menentukan rute yang terbaiknya. Begitu. Sebenarnya sintak atau
istilahnya apa ya, sintak itu apa? Programnya atau konfigurasinya, bagaimana konfigurasi dari static routing itu ada dua macam, yaitu next hop, IP next hop, dan exit interface. Oke, nanti bisa dipelajari di PPT Ibu, sudah nanti Ibu share ya. Nah, terus jadi tadi ketika contohnya hanya satu router, nah mana remote networknya? Nggak ada. Dan yang Ibu lihat tadi hanya konfigurasi IP address, belum sampai konfigurasi static routing. Ya, nanti dipelajari lagi lah, ya. Nanti Ibu share PPT sebagai patokannya. Oke, untuk selanjutnya kita diskusi di grup WA. Kita tunjuk dari 3 kelompok ini ditunjuk 1 orang mahasiswa, ya. Perwakilan aja lah dari 3 kelompok ini ditunjuk 1 orang mahasiswa. Kemudian ini kita sampai jam berapa ya? Oke, kita buka sesi 1 misalnya ya. 1 sesi dulu, kita lihat. 1 sesi ada 3 pertanyaan. Artinya per kelompok 1 pertanyaan, 1 pertanyaan, 1 pertanyaan. Kalau waktunya cukup, kita buka sesi kedua juga. 1 pertanyaan, 1 pertanyaan, 1 pertanyaan lagi ya. Untuk per kelompok. Jadi nanti di grup WA, silahkan cantumkan nama, NPM, dan kepada siapa pertanyaannya itu dituju, ke kelompok yang mana ya. Untuk nama dan NIM itu Ibu catat untuk sebagai keaktifan di kelas, tapi kalau untuk kelompoknya ya memang ini pertanyaan ini saya tujukan untuk kelompok 1 misalnya, pertanyaan ini saya tujukan ke kelompok 2 dan seterusnya. Dan silahkan setiap kelompok share PPT-nya di grup WA ya, supaya nanti temannya bisa mempelajari, kemudian bisa pengen bertanya di bagian yang mana, begitu ya. Jadi yang di Zoom Ibu tutup dulu, kita ketemu di grup WA, gitu. Ada pertanyaan? Gitu ya, sudah. Kita ketemu di grup WA, yang Zoom Ibu tutup dulu. Oke.